Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Rahmawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik dari UPT SDN 299 Gresik. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Berbicara dengan guru pada kelas sebelumnya. 4. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 5. Melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua yaitu minat murid, dan aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru menilai pengetahuan awal murid untuk mengetahui pengetahuan murid dan di mana murid berada dalam pembelajaran. Minat murid. Guru memberi kesempatan pada murid sesuai dengan minatnya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Profil belajar murid. Guru menilai pengetahuan awal murid untuk mengetahui pengetahuan murid dan di mana murid berada dalam pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. 1. Yaitu diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, sampai modul 2.1. Koneksi antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan filosofi dan Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antara modul 1.2 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga guru penggerak mampu mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka dalam belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, maka antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.
Terima kasih. Salam guru penggerak.